Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita bisa hadir kembali di majlis yang mulia ini, majlis Al-Qur'anul Karim. Semoga dengan majlis Al-Quranul Karim kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami Al-Quranul Karim. Dan mudah-mudahan Al-Quran nanti di akhirat akan memberikan syafaat kepada kita sekalian. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada surat Al-An'am ayat yang ke-153 ya. Silakan dibuka. Sudah ketemu Pak ya? Ya, kita baca sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Ya, satu ayat karena ada hubungannya dengan ayat sebelumnya.
tentang wasiat Allah Subhanahu wa taala dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat Al-Qur'an ini. Sebelum saya bahas, saya baca dulu, silahkan disimak tanpa diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Wa anna, dan sesungguhnya, hadza, inilah, sirati, jalanku, mustaqiman, yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Bentuk jamak. Subul itu bentuk jamak dari sabil. Sabil satu jalan, tapi subul banyak jalan. Jadi janganlah kalian mengikuti banyak jalan. Fatafarraqa bikum, lalu terpecah belahlah bikum kalian an sabilih, dari jalan tersebut. Karena banyak jalan yang kita ikutin, akhirnya terpecah belah. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itulah wasiat Allah, pesan Allah kepada kalian dengan hal tersebut, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemarin juga ayat ditutup dengan dzalikum wassaakum bihi la'allakum tadzakkarun. Sebelum juga pakai dzalikum wassaakum bihi la'allakum, dan selanjutnya. Jadi ini beberapa wasiat, dan ini wasiat yang disebutkan di dalam surat 153 ya. Di dalam surat Al-An'am ayat 153. Salah satu adalah dia bagian dari pesan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sesungguhnya inilah sirati, jalanku. Yang dimaksud jalanku di sini adalah jalan Allah. Dan jalan Allah itu apa? Mustaqiman. Yang sering kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami jalan yang lurus. Dan itulah jalan Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uh. Maka ikutilah jalan yang lurus tersebut. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti banyak jalan. Selain jalan Allah SWT, ada banyak lain lagi jalan. Kalau kita mengikuti selain jalan Allah SWT, dan kita mengikuti jalan-jalan yang lain dengan begitu banyak jalan, fatafarraqu bikum an sabilih, maka akan terpecah belahlah kalian dari jalan tersebut. Jamaah sekalian, artinya kalau kita mengikuti banyak jalan, maka akan terjadi perpecahan, terpecah belah umat Islam. Kenapa? Karena banyak jalan. Karena memang jalan Allah Subhanahu wa taala itulah yang bisa menyatukan. Makanya Allah SWT menyebutkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian, berpegang teguhlah kalian, bersatu padulah kalian, bihablillah, ai
bil Qur'ani was sunnah. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Yang disebut dengan tali Allah sini apa? Bil Qur'an. Di sisi lain juga kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada as-sunnah. Maka bihablillah itu apa? Bil Qur'ani was sunnah. Berpegang teguhlah kalian dengan berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Wala tafarraqu. Dan janganlah kalian berpecah belah. Kenapa? Karena kalau banyak jalan lain itu akan memecah belah. Tapi dengan disatukan oleh Al-Quran dan disatukan dengan hadis, maka umat Islam itu apa? Akan bisa bersatu. Karena yang menyebabkan terjadinya perpecahan umat Islam karena banyaknya pendapat-pendapat yang selain Al-Quran. Jadi apa? Akan terpecah belah. Karena banyaknya apa? Pendapat yang disampaikan selain Al-Quran. Ketika ditanya, ini kan Al-Quran yang bicara. Ini kan Al-Quran yang apa? Yang menyampaikan. Itu kan Quran. Tapi kan saya kelompok saya lain lagi gitu. Tapi kan ustaz saya lain lagi. Itu apa? Akhirnya akan muncul. Tapi kalau sudah Al-Quran yang bicara, Al-Quran yang ngomong, udah selesai. Kenapa? Karena Al-Quran disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Faman asdaqu minallahil hadis." Fa inna asdaqal hadis kitabullah. Fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya ucapan yang paling benar kitabullah, yaitu apa? Al-Quran. Maka di sini jamaah sekalian, Ibnu Abbas dalam riwayat Ali bin Abi Thalhah ketika menyebutkan tentang fattabi'uhu, maka ikutilah jalan Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan selain jalan Allah. Fatafarraqu bikum an sabilih, maka akan terjadi perpecahan di antara kalian dari jalan tersebut. Dan ayat ini pun bersinergi dengan ayat yang lain di mana Allah SWT menyebutkan aqimud dina wala tatafarraqu fi. Tegakkanlah kalian akan agama Allah, tegakkanlah kalian akan agama Allah, wala tatafarraqu fi, dan jangan kalian berpecah belah. Artinya bahwa kita diperintahkan untuk bersatu padu, bukan berpecah belah, bukan hidup berkelompok-kelompok. Kita diperintahkan apa? Untuk bersatu. Sehingga ayat ini begitu banyak menjelaskan tentang hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk bersatu padu. Maka ayat ini, kata Ibnu Katsir, amarallahul mu'minina bil jamaah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang mukmin untuk hidup berjamaah, bersatu. Jamaah itu apa? Bersatu, tidak berkelompok-kelompok. Tidak apa? Berfirqah-firqah. Tidak bergrup-grup. Jadi apa? Bersatu. Makanya amarallahul mu'minina bil jamaah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang mukmin untuk hidup berjamaah. Jamaah itu apa? Bersatu. Makanya disebut sholat berjamaah. Kenapa? Karena sholatnya nyatu. Sehingga kalau sholat berjamaah sudah dilaksanakan, nggak boleh ada orang yang bikin jamaah di belakang. Walaupun suka nggak suka dengan imamnya, saya melihat imam, saya nggak suka, saya mau bikin jamaah selain sendiri, nggak boleh. Ikutin. Berarti apa? Berpecah belah kalau apa? Dia bikin jamaah lagi. Itu dalam sholat. Dalam kehidupan juga kita nggak boleh berpecah belah. Wa nahahum 'anil ikhtilafi wal firqah, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berselisih, berkonflik dan berkelompok-kelompok. Jadi kita apa? Dilarang untuk berselisih. Kalaupun ada terjadi perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapat itu adalah masing-masing memiliki dalil. Ketika kalau sudah masing-masing memiliki dalil, udah selesai gitu. Kita nggak bisa berkutat harus menang. Ini kan yang benar saya enggak. Yang penting masing-masing apa? Ada dalilnya. Ikhtilaf. Makanya disebutkan dalam ayat Al-Quran, wa in tanaza'tum fi syai'in, wa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian terjadi perbedaan pendapat, terjadi perselisihan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, farudduhu ilallahi wa rasulih,
maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Ai farudduhu ilal Qur'ani was sunnah. Kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang disampaikan Al-Quran? Apa yang disampaikan hadis? In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi, kalau terjadi persisihan pendapat, kembalikan kepada Al-Quran. Kembalikan kepada hadis. Jangan kita kembalikan kepada pendapat sendiri. Atau pendapat kelompok. Kenapa? Karena kalau pendapat sendiri, akan terjadi perpecahan deh. Tapi kalau sudah Al-Quran yang sampaikan, yang berbicara, sudah hadis yang menyampaikan, maka kita diam. Kenapa? Udah cukup. Apa yang kita inginkan dari Al-Quran sudah disampaikan. Jadi nggak perlu lagi nambahin lagi. Udah cukup. Gitu. Ini kan kadang-kadang apa? Itu kan Quran, itu kan hadis, tapi kan pendapat saya lain lagi. Ya, itu apa? Udah deh. Itu udah lain lagi urusannya deh. Ini udah menang sendiri deh. Tapi kalau udah Quran yang ngomong, hadis yang bicara, udah selesai. Jangan pakai ngotot. Gitu. Ini kan kadang-kadang masih ngotot juga. Gitu. Padahal kata Allah SWT, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian, Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan dalam ayat ini, annahu innama halaka man kana qablahum bil mira'i wal khusumat fi dinillah. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan sesungguhnya orang-orang yang hidup sebelum mereka telah terjadi bencana, binasa, disebabkan karena mereka khusumat, berselisih. Mereka konflik di dalam agama Allah. Makanya, jamaah sekalian rahimakumullah, ketika di zaman Utsman radhiyallahu anhu, di zaman Abu Bakar As-Siddiq terjadi pembukuan Al-Quran, dikodifikasikan. Walaupun sebetulnya di zaman Rasulullah SAW Al-Quran sudah ditulis. Al-Quran apa? Sudah ditulis. Namun dalam tulisan yang berserakan. Kemudian disatukan dan dikodifikasikan di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu atas usulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat Umar bin Khattab menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan, mengumpulkan tulisan Al-Quran, maka Abu Bakar mengatakan, apakah aku akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW? Terus sampai beberapa kali, disebutkan 3 kali, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan hati Abu Bakar As-Siddiq untuk mau menerima apa yang diusulkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat banyak kaum muslimin dari kalangan sahabat yang qurra, mereka yang penghafal Al-Quran, banyak yang meninggal. Disebabkan kenapa? Peperangan di antara mereka. Ada perang orang-orang yang murtad, diperangi ya Bang, yang tidak mau bayar zakat dan sebagainya. Kemudian diterimalah usulan tersebut. Karena dikhawatirkan kalau Quran tidak dibukukan, maka bagaimana dengan generasi yang akan datang? Setelah itu sudah dikumpulkan, maka di zaman Utsman terjadi perselisihan tentang bacaan Al-Quran. Terjadi apa? Perselisihan tentang bacaan Al-Quran. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah, kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa kata Utsman? Apakah kamu berselisih tentang kitabmu sebagaimana perselisihan orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kitabnya? Artinya kita nggak boleh berselisih tentang Al-Quran. Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka berselisih tentang kitab mereka. Maka kan terjadi perselisihan tentang kitab mereka. Kenapa? Karena sudah terintervensi dengan tangan-tangan mereka. Baik Jabur, Injil, atau Taurat sudah terintervensi sudah terjadi perubahan. Yuharrifuna al-kalim. Mereka sudah berani merubah kalimat-kalimat yang ada dalam kitab mereka sehingga terjadilah perselisihan. Maka kata Utsman bin Khattab radhiyallahu anhu, apakah kalian berselisih tentang kitab Al-Quran sebagaimana orang-orang Yahudi berselisih tentang terhadap kitab-kitab mereka? Jadi nggak boleh. Kenapa? Karena ketika terjadi perselisihan, apalagi tentang kitab,
yang menjadi sumber hukum, akan terjadi bencana, binasa. Allah hancurkan. Tapi ingat bahwa Al-Quran mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terjaga. Karena Allah SWT menyebutkan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, kata Allah SWT, dan kami juga yang menjaga Al-Quran. Kalau kitab-kitab sebelumnya tidak terjamin, makanya kan terjadi perubahan. Terjadi perubahan. Kemudian Utsman pun menyatukan tulisan Al-Quran, maka disebutlah dengan Rosem Utsman. Makanya tulisan ini apa? Quran itu kan sekarang namanya Mushaf Utsman. Itu ijma sahabat. Para sahabat tidak ada yang menyelisih tentang itu. Mereka bersepakat. Al-Quran disatukan dengan tulisan dan bacaan. Jadi apa? Rosem Utsman atau Mushaf Utsmani. Jadi yang kita baca ini apa? Mushaf Utsmani. Jadi apa? Seperti itu. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, dalam sebuah riwayat hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang ditulis dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Mas'ud yang dikenal dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu menyatakan bahwa pernah satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Rasulullah SAW pernah menggaris satu garisan di tangannya. Jadi ini tanah nih. Kemudian digaris lempeng. Digaris apa? Lempeng. Ya, padang pasir kan ya, tinggal apa? Digaris oleh Rasulullah. Ya. Digaris lempeng. Lempeng apa lurus nih yang benar? Ya? Lurus aja deh ya. Karena lempeng itu bisa kadang lempeng gitu ya. Kalau orang Betawi lempeng, tapi kalau orang apa? Ambon lempeng gitu ya. Jadi lurus ya, garis lurus dengan tangannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, hada sabilullahi mustaqima. Ini jalan Allah yang lurus. Ini jalan Allah yang apa? Yang lurus. Kemudian wa khatta ala yaminihi wa shimalihi. Kemudian Rasulullah SAW juga menggaris ke kanan dan ke kiri. Belok ke kanan, satu lagi apa? Ke kiri. Kemudian kata Rasulullah SAW, hadhihi subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Ini adalah satu jalan yang tidaklah dari jalan tersebut kecuali di jalan tersebut syaitan memanggil-manggil kalian, menyeru kalian untuk ke jalan tersebut. Jalan yang belok nih, yang bengkok-bengkok ini apa? Di situ ada jalan setan yang senantiasa setan manggil-manggil. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat wa anna hadha sirati mustaqiman tattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi wa anna hadha, dan sesungguhnya inilah sirati, jalanku, mustaqiman, yang lurus. Jadi jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan Allah Subhanahu wa taala itu lurus. Yang kita minta ihdinas siratal mustaqim, itulah jalan Allah yang lurus. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak yang selain jalan Allah SWT banyak. Fatafarraqu bikum an sabili, maka akan terpecah belah dengan sebab jalan tersebut dari jalannya. Kemudian dalam riwayat lain juga disebutkan tentang hal ini dari Jabir. Kalau tadi dari apa? Dari Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi. Sedangkan dalam riwayat lain dari Jabir dengan redaksi yang berbeda, tapi makna hadis ini sama. Gitu. Redaksinya berbeda, tapi apa? Makna hadis ini sama. Apa kata Jabir? Kunna julusan 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah kami pernah duduk-duduk bersama-sama Nabi. Kami di sini berarti sahabat. Berarti di situ bukan hanya Jabir saja. Tapi ada sahabat lain yang sambil duduk-duduk nih, gitu. Kalau bahasa apa? Bahasa orang Barat ngeriung. Apa ngeriung apa? Ngeriung ya, ngeriung gitu ya. Duduk-duduk. Tiba-tiba Rasulullah SAW apa? Kemudian Jabir bercerita, fa khatta khattan hakadha amamahu. Kemudian Rasulullah SAW menggaris dengan satu garis dari depan. Jadi garisnya apa? Dari depan, bukan dari sini. Bukan begini, tapi apa? Dari depan ini. Garis.
Kemudian faqala, kemudian Rasulullah SAW ngomong dengan garis sebut, menyampaikan kepada sahabat, hadza sabilullah. Ini jalan Allah nih yang lurus nih. Jadi Rasulullah begitu. Kalau ingin menjelaskan sesuatu, kadang diperagakan. Ini kan peraga, dipraktekkan gitu ya. Jadi bukan dengan apa? Ngomong saja. Tapi diperagakan. Agar apa? Agar para sahabat paham gitu. Maka di sini juga kita kalau ingin menyampaikan kepada anak-anak kita, agar anak kita paham, itu bukan hanya sekedar dengan nasihat, tapi diperagakan, dipraktekkan gitu, agar mereka paham apa yang kita lakukan gitu. Kita ngajarin anak Quran, baca yang benar dong. Disahin lagi, gimana yang baca yang benar? Pokoknya baca yang benar deh. Tuh anak nggak tahu mana yang benar kan gitu. Kenapa? Orang nggak dipraktekkan gitu. Jadi jangan sampai kita cuma nyalahin anak doang, suruh baca yang benar kok Quran. Baca lagi, terus dia apa? Salah bacanya begitu, baca yang benar. Ya gimana baca yang benar? Ya pokoknya baca yang benar aja deh gitu. Nah, anak itu kan nggak paham gimana baca yang benar, praktekin gimana yang benar kan gitu. Nah ini ya Pak. Nah Rasulullah SAW juga begitu, menyampaikan satu hal, dan ini merupakan apa? Hal yang diajarkan Rasulullah tentang apa? Mana jalan yang benar. Maka kata Rasulullah, fa khatta khatton. Kata siapa? Jabir, Rasulullah menggaris satu garis, kemudian garis itu apa? Dari depan. Kemudian Rasulullah mengatakan, hadza sabilullah. Ini nih yang lempeng nih, yang lurus, jalan Allah. Kemudian wa khattaini an yaminihi wa khattaini an shimalihi. Kalau tadi satu garis. Kalau sekarang Rasulullah SAW membuat dua garis ke kanan. Tapi maknanya sama, redaksi yang berbeda. Dua garis yang ke kanan dan dua garis yang ke kiri. Wa qala, lalu kata Rasulullah SAW, hadihi sabilus syaitan. Ini dua garis ini nih, kiri kanan ini adalah jalan syaitan. Summa wadu'a yadahu fil khattil awsat. Kemudian Rasulullah letakkan tangannya di garis yang tengah. Ketika letakkan di garis yang tengah, maka Rasulullah mengatakan dengan membaca ayat Al-Quran, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Nah, ini jalan yang lurus nih, jalan Allah SWT yang lurus dengan membaca ayat ini. Ini satu riwayat. Artinya redaksinya beda, tapi maknanya sama. Bahwa jalan lurus itu apa? Jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jalan yang belok-belok nih, yang ke kanan, yang ke kiri, yang banyak, itu jalan apa? Syaitan. Kemudian juga disebutkan lagi, ya, sebetulnya banyak nih tentang hal sebegini. Kemudian dalam hadis lain, hadis dari Ibnu Mas'ud. Jadi apa? Ibnu Mas'ud. Kemudian juga pendapat dari Ibnu Jarir. Ini Ibnu Jarir sekarang ini. Bagaimana Ibnu Jarir menjelaskan tentang hadis ini? Maka disebutkan dalam riwayat Ma'mar dari Aban bahwa ada seseorang yang pernah berbicara kepada Ibnu Mas'ud. Jadi lagi-lagi Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena memang Ibnu Mas'ud juga banyak meriwayatkan hadis. Jadi Ibnu Mas'ud ini salah seorang sahabat Nabi yang banyak juga meriwayatkan hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Ibnu Mas'ud. Namun Ibnu Mas'ud ini memang orangnya apa? Enggak tinggi dia, pendek. Sehingga apa? Betisnya itu gede. Pendek gitu ya. Makanya ketika apa? Ibnu Mas'ud lagi naik ke pohon, sahabat lain di apa? Sahabat lain apa? Ngeledekin nih Ibnu Mas'ud, apa betisnya seperti ini nih. Lalu Rasulullah marah. Kemudian kata Rasulullah, kalau betisnya Ibnu Mas'ud apa? Ditimbang ya, dengan kebaikan, maka betisnya apa? Berat dengan kebaikan. Ini apa? Kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memang Ibnu Mas'ud apa? Salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, dan dia termasuk min ulama'i sahabah, dari ulamanya sahabat. Jadi banyak apa? Sahabat banyak yang mengambil hadis dari Ibnu Mas'ud. Jadi dari Aban ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Mas'ud, Masratul mustaqim. Ibnu Mas'ud, apa sih jalan yang lurus? Jadi apa? Apa sih yang disebut dengan jalan yang lurus? Qala, maka kata Ibnu Mas'ud, tarokana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi adnahu. Nabi Muhammad SAW meninggalkan kita di bawahnya. Jadi Nabi Muhammad ninggalin kita di bawahnya.
Wa tarfuhu fil jannah, dan di ujungnya itu ada surga. Di ujung jalan sana apa? Ada surga. Wa an yaminihi jawad, di kanan ada jembatan. Wa an yasarihi jawad, dan di kiri pun ada jembatan. Wa thamma rijalun yad'una man marra bihim, dan orang-orang yang lewat di situ dipanggil di jembatan tersebut, yang di kanan, yang di kiri. Faman akhadha fi tilkal jawad intahat bihi ilan nar. Barang siapa yang dia mengambil menerima panggilan tersebut. Jadi barang siapa yang mau menerima panggilan tersebut, kalau bahasa kita nyaut, ngikutin panggilan tersebut, maka pada akhirnya dia akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Yang manggil itu setan. Wa man akhadha ala sirati intaha ilal jannah. Dan barang siapa yang mengambil jalan, dia ikutin jalan Rasulullah SAW, intaha bihi ilal jannah. Itu ujung-ujungnya adalah surga. Jadi artinya Pak, Rasulullah SAW menyeru kepada umatnya, memanggil kepada umatnya, agar umatnya itu menuju jalan kemana? Ke surga. Dengan satu jalan, yaitu Shiratal Mustaqim. Jadi yang diajak Rasulullah SAW itu adalah As-Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu satu, As-Shiratal Mustaqim. Tapi jalan-jalan selain Allah itu banyak. Jalan selain Allah itu apa? Banyak. Makanya disebut subul, banyak jalan. Dan jalan-jalan yang banyak ini yang menyeru adalah setan-setan, dan ujung-ujungnya adalah apa? Neraka. Jadi jalan Allah Subhanahu Wa Taala apa? Satu, iman, Islam. Beriman kepada Allah, berislam. Itu jalan Allah yang disebut dengan apa? As-Shiratal Mustaqim, yang jalannya lurus. Tapi kalau jalan yang lain banyak. Jalan setan apa? Banyak. Makanya disebut as-subul, jalan-jalan. Entah itu yang disebut dengan kemungkaran, kemaksiatan, dengan apa? Perbuatan apa? Berbohong dan sebagainya. Itu namanya apa? Jalan-jalan yang banyak. Yang itu yang manggil adalah apa? Syaitan. Kemudian setelah itu Ibnu Mas'ud membaca ayat wa anna hadza shirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Jadi sama dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini jamaah sekalian, Ibnu Mardawih menceritakan tentang hadis ini, ya, yang merupakan riwayat Abdullah bin Umar. Ketika dia ditanya tentang jalan yang lurus, maka kata Ibnu Mas'ud, tarokana Muhammadun fi adnahu. Rasulullah apa? Meninggalkan kami di bawah dan ujungnya surga. Apa maksudnya? Maka di sini disebutkan, di sini apa? Disebutkan bahwa yang apa? Ujungnya jalan itu artinya bahwa ketika Rasulullah memanggil kita untuk ke jalan yang lurus, maka nanti ujungnya apa? Surga. Tapi ketika setan memanggil kita untuk mengikuti jalan mereka, maka ujung-ujungnya apa? Neraka. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, dari hadis yang lain juga disebutkan dari An-Nawas bin Sam'an. Ini riwayat lain dari apa? An-Nawas bin Sam'an, yang merupakan sahabat Rasulullah SAW juga, dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah menyebutkan, daraballahu mathalan siratan mustaqima. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sebuah tamsil. Apa tamsil? Perumpamaan, contoh jalan yang lurus. Jadi Allah SWT apa? Memberikan sebuah contoh perumpamaan jalan yang lurus. Wa an jambatais sirati surani. Dan dari dua dinding jalan yang lurus itu ada dua pagar, pagar atau apa namanya, tembok lah. Nah, di masing-masing tembok itu ada pintu-pintu yang terbuka. Dan di atas pintu-pintu yang terbuka itu di situ apa? Suturun murkhah, tertutup. Wa ala babis sirat, dan di masing-masing pintu jalan ada yang menyeru. Jadi masing-masing pintu nih ada yang menyeru. Apa kata mereka? Ayyuhan nas,
Udkhulis siratal mustaqim jami'an wala tatafarraju. Hai manusia, masuklah ke jalan yang lurus ini semuanya. Wala tatafarraju, jangan kalian berpecah belah. Namun ada juga penyeru yang lain di jalan tersebut. Apabila fa idza aradal insan ayyata syai'an min tilkal abwab waihak. Jadi apabila manusia ingin membuka pintu tersebut, maka dia akan mengatakan, celaka ente, la taftah, jangan buka pintu ini. Fa innaka in taftahu talijhu. Jika engkau buka pintu ini, maka engkau akan tidak selamat. Ya. Maka disebutkan dalam apa? Hadis ini yang dimaksud dengan as-sirat adalah al-Islam. Yang dimaksud dengan jalan itu apa? Islam. Islam itu merupakan jalan. Jalan menuju apa? Surga. Wasuron, pagar tadi, tembok, itu adalah hududullah. Hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah. Di mana kita diatur, kita dibentengi, gak boleh melampaui batas hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ditembok. Ada aturannya, ada batasnya hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut apa? Tembok. Sedangkan wal abwabul mufattahah, dan pintu-pintu yang dibuka itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi hal-hal yang diharamkan oleh Allah kan banyak. Maka itu pintu apa? Yang terbuka. Orang bisa melihatnya. Tapi hukum-hukum Allah itu apa? Ada batasnya. Maka kita tidak boleh melampaui batas hukum Allah. Wa dzalikad da'i, dan yang menyeru tadi adalah yang menyeru kepada apa? Kitabullah, dan ada juga yang menyeru kepada, jadi wa dzalikad da'i ala ra'sis sirati kitabullah, yang menyeru untuk ke jalan yang lurus tadi apa? Kitabullah, Al-Qur'an. Wadda'i, dan yang menyeru di atas jalan yaitu Allah, fi qalbi kulli muslimin, pada hati setiap muslim. Jadi yang menyeru itu adalah Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an kan menyeru kita, mengajak kita. Jadi Al-Qur'an kan berbicara kan? Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi apa? Menyeru kita. Sedangkan yang menyeru ke jalan yang apa? Di atas apa? Jalan tadi adalah Allah, nasihat Allah, di mana Allah masukkan dalam hati-hati setiap muslim. Artinya kalau kita membaca Al-Qur'an, lalu kita tadabburkan, maka itu akan Allah letakkan dalam hati kita, meresap dalam hati kita. Makanya kan kalau kita apa? Baca Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar baca, tapi kita bagaimana mentadabburkan, memahami ayat-ayatnya, kita merenung. Jadi apa? Merenung. Jadi sekarang ini kita sudah tidak lagi kayak dulu baca Al-Quran, main cepet-cepetan gitu ya. Tapi bagaimana ayatan, ayat per ayat, ya, itu kita renungkan bacaannya. Dan itu bisa meresap ke dalam hati. Makanya kenapa para sahabat ketika mereka membaca Al-Quran ada yang menangis. Bahkan ada yang pingsan. Karena mereka apa? Mentadabburkannya dan mereka paham betul. Gitu. Kadang-kadang memang kita ini kadang-kadang Al-Quran dengan HP kalah Al-Quran. Coba kita lagi baca Quran nih. HP kita berbunyi. Kira-kira yang kita pegang apa duluan tuh? Pasti HP. Habis HP kita pegang, kita ngomong, Al-Quran kita tinggalin. Padahal baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Baru a'udzu ini. Padahal yang namanya HP ntar juga kita bisa kan gitu. Al-Quran. Makanya apa? Disinilah kita sudah mulai membuat schedule untuk kapan kita membaca Al-Quran. Jadi kalau kita sudah terjadwal Al-Quran, yang lain hilangkan dulu nih. HP hilangkan dulu, kita baca Facebook hilangkan. Entar masih bisa, tapi Al-Quran nih. Kemudian, jamaah sekalian rahimakumullah, fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan itu satu. Jadi jalan yang benar itu satu. Kenapa? Li'annal haqqa wahid. Karena jalan yang hak itu satu. Tapi kalau jalan yang salah banyak. Maka disebut subul. Maka disebutkan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh-dhulumat.
Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah sebagai wali orang-orang yang beriman. Artinya wali apa? Pelindung. Jadi Allah pelindung orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumat. Allah mengeluarkan mereka, orang-orang yang beriman, dari az-zulumat, kegelapan, ilan nur, cahaya. Ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan az-zulumat, kegelapan, itu dalam bentuk plural, bentuk jamak. Karena bentuk tunggalnya adalah az-zulmah, zulmatun, zulumat. Bentuk mufradnya, bentuk singularnya adalah apa? Zulmatun. Jamaknya apa? Az-zulumat. Ilan nur. Nur itu bentuk tunggal, bentuk singular. Bentuk jamaknya apa? Anwar. Jadi kalau orang yang namanya Anwar tuh berarti dia cahayanya banyak gitu. Kenapa? Karena Anwar itu jamak, plural dari kata-kata apa? An-nur. Kenapa Allah SWT menyebutkan An-nur satu? Cahaya. Karena cahaya Allah itu cuma satu. Cahaya kebenaran itu apa? Satu. Tapi az-zulumat, ya, kegelapan itu banyak. Kemaksiatan, kemungkaran, perbuatan keji, kezoliman, itu semuanya apa? Az-zulumat. Itulah kehebatan bahasa Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang mukmin dari az-zulumat, kegelapan, ilan nur, kepada cahaya Allah, nurul haq, cahaya yang hak. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Kebalikannya, dan orang-orang kafir, awliya'uhumut taghut, pelindung-pelindung mereka adalah taghut. Siapa taghut? Taghut itu adalah sesuatu yang disembah selain Allah. Itu disebut apa? Taghut. Tapi yang disembah ini ridho. Kalau nggak ridho, nggak disebut taghut. Nabi Isa nggak disebut taghut, walaupun disembah-sembah oleh apa? Orang-orang Nasara. Uzair tidak disebut taghut. Uzair itu seorang nabi, walaupun dia disembah oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka ridho. Karena mereka nggak ridho, nanti akan dituntut. Mereka akan menuntut di hadapan Allah SWT bahwa saya tidak mau untuk disembah oleh manusia. Berbeda dengan togut-togut yang mereka disembah selain Allah SWT. Itu disebut togut. Jadi orang-orang kafir adalah pelindung mereka, togut yang mereka mengeluarkannya, yang tadinya berada dalam cahaya Allah, kebenaran, ilaz zulumat, akhirnya menuju kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar, mereka adalah penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalam neraka. Nah, inilah jamaah sekalian rahimakumullah, pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kemarin ya. Maka disebutkan barang siapa yang ingin melihat pesan Allah Subhanahu wa taala, bacalah ayat ini, beberapa ayat tadi yang pernah kita bahas. Makanya disebutkan ketika Ubadah bin Samit mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, ayyukum yubayyuni ala hadhil ayati salas. Siapa di antara kalian yang ingin berbaiat padaku terhadap 3 ayat ini, di atas 3 ayat ini? Kemudian Rasulullah membaca ayat qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum, sampai ayat itu selesai. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai membaca ayat ini yang kita baca ini dari awal tadi ya, dari kemarin ya kita sudah bahas. Kemudian akhir ayat, setelah itu Rasulullah mengatakan waman waffa bihinna ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang penuhi janji Allah Subhanahu wa taala ini, pesan Allah Subhanahu wa taala dia penuhi, dia lakukan, maka pahalanya atas Allah. Artinya apa? Dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi waman yantaqasa minhunna syai'an fadrakahu Allah fid dunya kanat uqubatahu. Tapi barang siapa yang mengurangi, dia apa? Ada yang dikurangi pesan Allah Subhanahu wa taala, ada yang tidak diamalkan. Dari semua pesan itu ada yang tidak diamalkan, maka dia akan mendapatkan di dunia siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan waman akharahu ilal akhirah, barang siapa yang menunda, artinya tidak lakukan sampai akhirat, itu apa? Lakukannya, maka perkaranya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya'a akhadahu, jika Allah ingin
menyiksanya, maka Allah akan siksa. Dan jika Allah ingin memaafkan, maka Allah akan maafkan. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan yang kita baca ini kita bisa melaksanakan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.